Konon kabarnya ada rempah, salah satu rempah Indonesia yang berkhasiat untuk mencegah corona. Ini barangnya nih. Daun apa ini? Nanti. Wah! Wah! Sobat Matdog, ketemu lagi. Udah lama nggak bikin konten. Aduh, ngapain di rumah gitu kan? Akhirnya kita bikin konten juga. Konten kita kali ini minuman yang mampu menangkal COVID. Apa itu? Itu minuman bisa kita dapatkan di Indonesia, menyehatkan dan juga bisa menangkal virus COVID. Konon kabarnya, silakan riset sendiri. Minuman apakah itu? Silakan tuang dulu. Ini dia minumannya. Wine, red wine. Aromanya. Red wine. Virus konon kabarnya takut sama alkohol. Nah, kalau alkohol disemprot 70% itu mati, gimana alkohol diminum? Nah, mati seorang-orangnya. Bagaimana cara bikin minuman penangkal COVID? Kita simak liputannya. Check it out. Walah, hari ini kita berlanja rempah-rempah. Indonesia itu kaya kan rempah-rempah. Tahu Walanda datang kemari nyari apa, dia jauh-jauh 350 tahun nyari rempah-rempah doang. Bener apa hoak tahu dah. Nah, konon kabarnya ada rempah, salah satu rempah Indonesia yang berkhasiat untuk mencegah corona. Ini barangnya nih. Daun apa ini? Nanti kita review. Yang pertama adalah cengkeh. Ini cengkeh seplastik ini. Harganya 2.000. Mahal banget kan 2.000. Oh, ini fungsinya banyak ini fungsinya. Yang pertama antibakteri. Tuh, nih cengkeh. Sakit gigi bisa nih pakai gini nih, atau enggak rambut rontok nih bisa nih pakai gini nih ya. Kemudian ada jahe. Nah, ini udah kita nggak asing lagi lah, ini jahe. Jahe. Tuh, jahe yang kabar baiknya nih, jahe bisa bantu buat diet, mual, muntah, nih buat ngusir-ngusir lemak, kalori. Ini juga jerawat juga bisa nih, flu atau radang-radang bersin-bersin. Kalau udah mulai bersin-bersin, pilek-pilek dikit, nah ini segera ada nih nyari jahe. Jahe, jahenya gede banget cuy, jahe gajah, gede banget. Terus ada kayu manis. Kayu manis ini, oh ini tadi nih setengah kilo harganya 30.000. Yang kemudian kayu manis. Kayu manis ini 100 gram. 100 gram harganya 14.000. Seon ya. Seon itu 14.000. Jadi kalau sekilo, buseng deh, kayu manis sekilo harganya 140.000. Gawat juga nih. Ini bagus nih buat antioksidan, jerawat, untuk nambahin imun tubuh. Berat badan juga bisa nih. Kalau jerawat nih, minum-minum ginian nih. Yang sering jerawatan nih, minum-minum ginian. Bagus nih. Kemudian ada apa lagi? Kita beli kunyit. Nah, kunyit kan biasanya yang tahu mungkin panjang-panjang gitu ya. Ini kita beli yang biang kunyit.
Bedanya dengan kunyit yang biasa apa? Kunyit biasa itu udah bercabang nih biangnya. Sebelum tumbuh cabangnya tuh yang jemari-jemarinya. Nah, nih dari sini nih pangkalnya atau bonggolnya nih. Bonggolnya dari sini, makanya dibilang biang kunyit. Biang kunyit ini harganya seperempat 7.000. Berarti sekilonya 30.000 ya. Nih, seperempat harganya 7.000. Biang kunyit. Kemudian gue juga tadi beli temulawak. Nah, nih daripada sedih gitu kan, galau gitu kan, juga yang suka melo-melo nih, temulawak biar senang mulu, biar ketawa mulu nih. Ini bagus nih. Ini buat nafsu makan gitu kan, buat bocah biasa kan kasih temulawak. Antibakteri, anti jamur juga nih bisa nih. Sendi-sendi nyeri juga bisa nih ini nih. Nah, tadi belum di review tadi kunyit nih. Kunyit ini bagus, antibiotiknya usus. Dia bagus kalau ada masalah usus, masalah nyeri lambung, pencernaan nih. Obatnya. Sakit-sakit mah nih. Sakit mah pakai ini. Pakai kunyit ya. Mau kunyit biang, mau kunyit biasa juga bisa nih. Kunyit lah ya. Anti inflamasi, peradangan ya. Bakteri sama alergi. Ini juga tapi sih paling sering digunakan untuk yang masalah mah gitu ya, sakit mah, usus, mens gitu ya, sakit-sakit perut, mens nggak lancar nih. Ini juga bisa nih. Terus temulawak ini tadi harganya seperempat, ini 10.000. Terus kita juga punya mana tadi ya? Mana tadi kecil? Ah, ini dia nih. Ini harganya mahal juga nih. Ini biji pala. Nah, namanya biji pala, manfaatnya ini sama dengan namanya. Untuk segala keluhan yang ada di kepala kita. Migrain kah, pusing kah, sakit kepala kah, nih semua nih. Yang insomnia bisa nih pakai biji pala ya. Yang insomnia, susah-susah tidur. Nah, nih kenapa ini bermanfaat? Dalamnya juga mirip-mirip kayak isi kepala nih. Coba nih, gue keletak dulu ya di gigi. Keras. Nah, ini itu kan dalamnya serat-serat gini kayak urat-urat neuron-neuron di kepala gitu kan. Ini bagus nih buat yang sakit kepala, yang migrain-migrain dikit. Bagus. Ini harganya sebiji men. Bijian dia. Sebiji gini 2.000. Ini paling berapa ini? Seon juga nggak ada, setengah on juga nggak ada. Ini paling berapa nih, sekilonya berapa dia nih biji pala, hitungnya per biji 2.000. Gawat nih harganya nih, mahal cuy. Terus kita ada pahit, gue digigit tadi nih, asam jawa. Nah, ini juga bagus nih buat kolesterol, diabetes. Nah, ini diet juga nih, cocok nih yang mau diet nih, bisa nih pakai asam jawa. Jadi resepnya apa? Ada kunyit, ada jahe, asam jawa. Tuh, cakep dah tuh kalau obat diet ya. Kalau mau diet diabetes, kolesterol nih, pakai asam jawa. Berikutnya ada kayu secang. Nah, ini dia nih kayu secang. Kayu secang kalau orang sini mah biasa bikin buat bir peletok nih, warnanya merah. Biasanya pakai jahe, cengkeh, terus apalagi ya, bir peletok tuh jahe sama gula batu biasanya. Ini harganya secang goceng segini, goceng nih, kayak flavonoid ya. Buat apaan flavonoid itu ya? Coba dah di search tuh buat apaan. Imun tubuh juga bagus nih, antioksidan juga nih. Jadi kalau direbus dia berwarna merah. Jadi kita nggak perlu beli anggur merah, tinggal beli secang. Yang berikutnya nih sereh. Nah, ini cakep banget nih baunya nih kalau dicampur sama semuanya nih.
Ini segini cuma 3.000, murah lah ya. 3.000 dapat berapa batang tuh? Paling pakai sebatang itu, dirajang-rajang kecil-kecil baru direbus sama yang tadi. Ini fungsinya buat kolesterol, bisa infeksi. Nah, sariawan nih, ini sebenarnya untuk meningkatkan imun tubuh nih. Konon dipakai untuk orang-orang yang kena HIV nih, buat ningkatin daya tahan tubuhnya, imunitasnya. Pakai gini nih. Nah, yang anti coronanya nih, konon kabarnya daun ini anti corona. Tuh, mengobati anemia, sumber vitamin mineral tinggi, mengobati mata minus, mata plus, silinder, mengobati jantung, menurunkan kolesterol. Nah, ini juga dulu sama pemerintah, jadiin program pemerintah nih. Dia ditanam di wilayah timur untuk mengatasi gizi buruk anak-anak di sana, karena di sana kan daerah kekeringan gitu ya, sulit hujan juga langka di sana. Nah, makanya di wilayah timur Nusa Tenggara gitu, daerah sana nih ada program pemerintah untuk nanam beginian nih. Fungsinya apa? Untuk mengatasi gizi buruk daerah Nusa Tenggara ya. Nih tuh, dulu ini banyak banget nih di pinggir jalan, sekarang jadi susah banget nyari beginian. Dulu di kuburan banyak nih, sekarang susah banget nyari beginian nih. Timbang segini doang 8.000 nih, pohonnya gede banget padahal nih. Nah, ini juga nih dibilang buat ini belum penelitian sih, tapi banyak literatur yang bilang nih, berita-berita yang bilang ini buat mencegah corona. Benar apa enggak? Silakan deh di riset. Cuman bilangnya sih daun beginian nih. Ya, nggak ada salahnya kita coba untuk menjaga kesehatan tubuh. Toh ini juga bahan-bahan alami. Nah, yang lebih miris lagi kalau kita dikasih ginian nih sama orang, sakit batuk kah, sakit mah kah, selalu pertanyaan pertamanya, aman nggak tuh kalau diminum? Nah, ini bahan alami. Kalau kita dikasih obat beginian aja kita masih nanya, gimana kita dikasih obat yang nggak jelas tuh bahan-bahan kimianya apaan. Kita nggak pakai nanya sama dokter, giliran kita dikasih beginian nih langsung nanya. Set nih dia manfaatnya dari bahan-bahan alami asli Indonesia. Ini jauh-jauh orang Walanda ke Indonesia cuman buat nyari beginian doang nih. Orang Walanda tuh, orang Walanda nyari beginian doang ke Indonesia nih. Tuh, dia ngejajah 360 tahun cuman buat nyari rempah-rempah Indonesia. Kita yang disediain malah tidak bersyukur. Malah bersyukur itu dengan apa? Dengan kita olah, dengan kita manfaatkan. Itu bersyukur maksudnya, kita olah, kita manfaatkan. Dan grand finalnya, total ini semua adalah tang-tarang, belanja beginian habis 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Itu mungkin yang membuat kita mikir ya, udah ngolahnya males, nggak tahu gitu kan cara-caranya. Harganya juga mahal, beli ginian bisa dapat daging sekilo, ini kita cuma dapat beginian doang. Tapi dibalik mahalnya tersimpan khasiatnya bro. Itu yang harus kita cari sobat Matdog. Nah, itu dia sobat Matdog, sedikit unboxing kali ya. Unboxing dari pasar tadi, pasar tradisional di tengah virus corona. Kita cari bahan-bahan tradisional untuk mencegah. Niatnya untuk apa? Untuk ikhtiar kesehatan kita, biar kita tetap sehat dari berbagai macam penyakit. Segitu aja manfaat daun kelor untuk mencegah penyakit corona, konon kabarnya. Jadi kalau untuk mencegah penyakit corona apa aja? 1 daun kelor, kayu secang, ini antimikroba, dicampur dengan temulawak, ini juga antibakteri, sama kunyit, ini antibakteri, sama cengkeh. Nah, ini dia nih. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 bahan ini. 5 bahan ini untuk menangkal virus corona. Yang pertama cengkeh, temulawak, kayu secang, kunyit,
dan daun kelor. Kami juga usaha. Dah segitu aja sobat mentok. Kita berjumpa lagi di keseruan yang lainnya, masih bersama Meto. Nah, itu dia tadi minumannya. Ternyata minumannya adalah nih, wine peletok alias bir peletok. Nah, itu dia tuh bir peletok, karena bir peletok ini antibakterial sama cengkeh juga antibakterial sama kayu manis. Nah, tuh ada penelitian dari SMA mana waktu itu, SMK kalau nggak salah, dia bikin hand sanitizer pakai daun pisang di blender, airnya diperas. Nah, terus kemudian direbus, ditambahin dengan kayu manis. Nah, karena kayu manis itu diteliti mengandung antibakterial. Tapi memang bakteri sama virus kan beda tuh. Cuman konon kabarnya ada satu buah pohon khas Indonesia yang bisa menangkal COVID. Itu adalah daun kelor hijau. Daun kelor ya. Daun kelor ini dulu menjadi program pemerintah untuk mengentaskan gizi buruk di wilayah timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Flores, semuanya itu daerah sana, sampai ke mana tuh, wilayah timur lah, karena kan di sana gersang, jarang hujan. Jadi yang gampang tumbuh adalah daun kelor karena nutrisinya itu komplit, kaya nutrisi. Dan konon kabarnya gue baca juga ada yang buat tulisan bahwa daun kelor ini bisa menangkal COVID. Itu dia. Memang rasanya agak sedikit pahit daripada manis. Nah, tapi ujung-ujungnya putus, ini pahit. Manis di awal, putus deh ya, kesian. Nah, ini dia ramuannya adalah ini secang, kayu secang yang bikin merah, ala bir peletok gitu ya, wine peletok. Nah, ini wine peletok, secang, terus dikasih serai, aromanya kayu manis. Terus sama atasan nastar itu cengkeh, kayu manis, secang, serai, sama jahe. Nah, itu ya tuh, di mix jadi satu, cincang, kemudian direbus, airnya diminum. Kalau yang nggak suka rasa normalnya ini, nggak begitu pahit sih. Cuman kalau nggak suka bisa tambahin gula Jawa biar agak sedikit sedap rasanya. Nih, herbal khas Indonesia. 365 tahun Walanda kesini cuma buat nyari beginian. Kita yang di sini lupa mau beginian. Kalau ini bisa nangkal COVID. Nah, di situ aja, sampai sini aja. Matdok mau kasih bagi-bagi informasi bahwa banyak rempah Indonesia selain juga buat penangkal COVID, penangkal penyakit lain. Yang jerawat, ada juga yang tadi make apa tuh namanya, kunyit. Nah, yang insomnia make kayu manis gitu. Bukan kayu manis, pakai pala. Nah, itu dia insomnia, penyakit pala, migrain tuh pakai biji pala. Nah, itu pakai pala gitu kan. Terus ada juga kalau flu dikit, bersin dikit, batuk dikit, kasih jahe. Itu dia ya. Masih bersama Dok, tunggu keseruan apa lagi, inovasi apa lagi, informasi apa lagi yang akan disampaikan. Masih bersama Meto. Ciao. Sore-sore begini enaknya kita nge-wine nih sambil kena berjemur matahari sore, kita nge-wine kan. Gelasnya aja udah kayak roomnya si itu enggak,
Classroom si Firaun nggak? Nah, Ini peninggalan Firaun nih. Tuh, peninggalan Firaun. Kita nge-wine dulu, kita nge-wine.